Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Renungan hari ini berjudul Lebih dari Secuil Hidup Kita, ditulis oleh Marvin William. Sahabat ODB, konon kita semua meninggalkan secuil diri kita ketika pindah ke tempat baru. Namun untuk menjadi penghuni jangka panjang Villa La Estrella, sebuah tempat yang dingin dan terpencil di Antartika, meninggalkan secuil diri Anda sebelum pergi ke sana adalah tindakan yang benar-benar nyata. Mengingat rumah sakit terdekat jaraknya 1000 km, seorang akan menghadapi masalah serius jika usus buntunya pecah. Jadi setiap warga yang ingin tinggal di sana harus melakukan operasi usus buntu terlebih dahulu sebelum pindah. Drastis bukan? Namun ternyata itu tidak sedrastis syarat menjadi warga kerajaan Allah. Karena manusia ingin mengikuti Yesus menurut caranya sendiri dan bukan menurut caranya, Yesus mendefinisikan ulang apa artinya menjadi murid. Dia berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Ini berarti kesiapan untuk melepaskan apapun yang menandingi Dia dan kerajaannya. Dengan memikul salib, kita menyatakan kerelaan untuk menderita penindasan baik secara sosial dan politik, dan bahkan kematian demi pengabdian kita kepada Kristus. Selain melepaskan dan menerima, kita juga harus bersedia untuk sungguh-sungguh mengikuti Dia. Itu berarti kita siap mengikuti pimpinannya dari waktu ke waktu
saat Dia membawa kita kepada pelayanan dan pengorbanan yang perlu kita berikan. Mengikuti Yesus memiliki arti lebih besar daripada meninggalkan secuil diri kita. Dan dengan pertolongannya kita tunduk dan menyerahkan seluruh hidup kita, termasuk tubuh kita, hanya kepadanya. Sahabat ODB, bagi Anda apa artinya sih mengikuti Yesus? Pengorbanan seperti apa yang Dia minta dari Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku melepaskan apapun yang menandingi Engkau dan kerajaan-Mu. Amin.